Ya, di situ saya komentari bahwa dengan judul yang cukup masuk akal, maling teriak pencuri. Maksud Mbak Gimbal apa itu? Ya, bar semit itu tujuannya. Lah kelompok mereka itu kan sudah dilarang, dicekal. Lah kok menganggap kelompok lain sesat? Yang jelas sudah jelas-jelas sesat itu kan kelompok mereka. Kalau nggak sesat nggak mungkin ditutup pemerintah. Itu kan sama dengan maling teriak pencuri. Iya, ormasnya dibubarkan. Nah, karena sesat. Yang dianggap sesat. Yang dianggap sesat karena mendukung itu. Telo apa itu? Iya, sebentar Mbak Gimbal ngeledek saya ini ketawa melulu. Artinya begini loh. Terus tiba-tiba menyesatkan. Terus mau menghancurkan. Nah iya, sama dengan kan nggak punya malu. Maling teriak pencuri. Iya. Teriak pencuri. Lah kan seolah-olah diri kelompok mereka itu bersih. Padahal sudah jelas-jelas kelompok mereka yang dibubarkan. Oh iya. Tapi kan kalau menurut saya kan dia menumpang, Mbah. Menumpang itu. Bahar itu menumpang. Dari dulu. Cari panggung. Iya, dari dulu. Dari dulu. Hanya ingin menjatuhkan pemerintah. Kalau pemerintah nggak sigap sama Al Zaitun, nanti yang disalahin pemerintah. Padahal sebelum Bahar, pemerintah kan sudah tanggap, Mbah. Iya. Nah inilah masyarakat harus waspada bahwa ini adalah bagian skenario pengalian isu sebenarnya, isu politik yang akan menjadi bumerang. Bagi saya nih ya, Panji ini ya, seorang Panji Gumilang ini hanya media yang kebetulan ditabrak-tabrak terus. Kalau kita mau berpikir jernih, kan sudah ditangani pemerintah. Gubernurnya juga sudah. Kepolisian sudah dipanggil, kan selesai. Kita tinggal nunggu waktunya. Ya, nah, kenapa kok masih terus disoroti Panji Gumilangnya ini? Ya karena inilah untuk pengalian isu supaya orang itu lupa bahwa akan ada skenario dahsyat di negeri ini. Wah, saya rasa tidak, Mbak. Ini Al Zaitun kan sebetulnya sudah dari dulu, Mbak. Karena terkait dengan NII KW9. Ya, andai kata itu benar ya. Sudah gini loh. Tapi bau-baunya Mbak Gimbal kayak belain bukan Al Zaitun. Oh, saya bela orang, semua orang saya bela. Oke. Orang yang nyalakan saya aja nggak tak salahkan, tak bela kayak tadi jenengan atau orang-orang yang sudah begini-begini, tetap tak bela. Bagi saya itu nggak perlu memusuhi mereka. Yang perlu kita musuh diri sendiri. Tapi Mbak Gimbal sepakat nggak kalau Panji Gumilang ditangkap? Loh, saya tidak bisa mengatakan sepakat. Emang saya polisi, emang saya hakim. Punya hak apa saya? Kalau pondok pesantren Al Zaitunnya ditertibkan, sepakat tidak? Sama aja, saya bukan orang pendidikan. Kan sudah ada yang ngurus sendiri-sendiri. Kecuali nih, kalau kamu nanya, yang perusak negeri ini, kelompok Wahabi, perlu disikat, Mbak, sikat. Itu jawaban saya, tegas. Itu. Lah yang dirusak siapa? Saya itu bingung. Dari dulu saya melihat Mbak Gimbal itu suka memerangi kaum-kaum radikalis. Kaum-kaum Wahabisme. Sekarang kok tiba-tiba seperti membela Al Zaitun. Padahal bahwa Al Zaitun itu juga salah satu komponen yang namanya NII. NII ini adalah muaranya yang paling tinggi, termasuk dari kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok JI, Ansarud Daulah. Tujuannya sama, ingin mendirikan NII, Mbah. Nah, kok kali ini seperti bukan, nggak ekstrim gitu loh? Bukan, karena Polri sudah nangani, ya. Oke. Kan sudah ada wadahnya. Saya mau ngotek bela kayak apa, menentang kayak apa, kan sudah ada wadahnya. Polisi dipantau oleh Polri. Lah yang tidak dipantau ini, di kelompok Wahabi yang masuk ke lumbung-lumbung pemerintah, terutama di tubuh-tubuh MUI, Lembaga Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Banyak itu orang-orang dari kelompok-kelompok radikal yang masuk di sana yang tidak terpantau. Itu yang perlu kita waspadai. Musang berbulu domba ini, saudaraku, bukan yang sudah jelas-jelas begitu. Kalau sudah jelas-jelas ngapain kita ngurusin? Kan sudah ada yang ngurusin. Ini KW9, NII dari kan sudah ada Polri yang sudah selalu memantau. Tinggal kalau mereka melakukan action sudah cut, selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Apakah polisi lambat? Enggak. Mereka menunggu waktu yang tepat dengan bukti-bukti yang akurat. Kan begitu pastinya.
polisi ini orang cerdik-cerdik semua. Bukan kita orang-orang awam yang selalu menyalahkan ini kelompok ini enggak. Tapi kelompok Wahabi jelas salah wis tanpa toleransi. Kenapa? Pancasila haram. Wah itu edan. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Matamu. Ya Jadi kan? dalam konteks apa yang disampaikan Mbah Gimbal, ya saya sadar itu. Saya masuk akal itu logis ya, oke. Saya terima Mbah. Satu perkara lagi nih Mbah, untuk masalah Zaitun tadi udah clear, artinya sebetulnya Mbah Gimbal tidak membela. Tidak ada kepentingan. Karena apa? Wah soal Zaitun nggak usah dibela lah. Mau pembelanya sudah kuat-kuat mereka. Sudah kuat-kuat. Oh iya. Oke. Cuman satu Mbah, ini agak ekstrim nggak apa-apa. Ya. Kenapa saat ini itu lagi rame soal nasab? Mbah Gimbal itu nggak ada suara, nggak rame. Soal nasab perhabiban yang konon katanya terputus ketika ada penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani soal nasab. Ya, gini. Yang tersambung kepada Nabi. Ya, gini saudaraku ya. Ya. Kan tadi saya sudah ngomong dari awal. Kalau yang berbau agama, saya nggak mudeng. Saya nggak ngerti. Bukan nggak mau tahu. Masa ya Mbah Gimbal nggak ngerti kalau Bahar ngaku-ngaku selalu sebagai cucu Nabi ke nomor sekian. Loh, gini loh. Ya nggak apa-apa wong dia ngaku. Bener-bener. Ini ya, kita ingat pepatah. Oke. Pohon buah itu tidak akan pernah jauh. Kalau jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Ya iya, dia buahnya. Ya, kalau jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Pertanyaannya sederhana. Ya, kalau ini pohonnya ini kelompok nabi-nabi atau Nabi Muhammad, dia keturunannya sekian, dan dia itu bagian dari buahnya. Buah yang mana dulu? Buah yang busuk, yang dalamnya penuh ulat-ulat, maka jatuh juga. Maksudnya yang berbuah di dalam pohon itu adalah buah kuldi gitu? Enggak, ini ibarat kan pepatah. Iya, ibaratnya saya memahami bahwa itu buah kuldi lah, katakanlah, yang nggak enak lah ya. Buah apel yang berdosa. Buah apel lah. Loh, kenapa Mbah Gimbal mengatakan itu buah kuldi kok susah banget? Kan ini kan perumpamaan. Iya, buah kuldi lah. Buah kuldi aja udah. Berarti kalau dulu itu kata itu dilarang, nggak boleh makan buah kuldi, dia nekat. Yang makan buah kuldi berarti dosa. Iya bener. Iya kan? Jadi dia memang keturunan ini ya. Saya bisa ketawa ini. Iya Pak. Saya keturunan. Iya bener kamu keturunannya, tapi itu kamu adalah buah kuldi yang busuk, yang isinya penuh ulat-ulat yang jatuh. Tapi bener ini. Loh, kalau itu benar, kalau itu iya, ya dia ngaku-ngaku nggak apa-apa, wong dia yang ngaku lambe-lambenya dia sendiri. Nah, tapi kita kan bisa melihat bahwa Kanjeng Nabi ini ya, orangnya santun, bertutur katanya lemah lembut, menyejukkan. Lah ketika orang itu berceramah dengan tidak bersopan santun dan menganggap dirinya paling benar, paling, berarti dia buah yang busuk di dalam satu pohon itu yang jatuh, bukan dipetik. Kalau buah yang dipetik itu pasti akan dimasukkan kulkas, dibungkus, dijual di mall. Kalau yang buah jatuh karena banyak ulat-ulatnya, busuk, ya dia tadi bagian dari itu penuh kebusukan, maka jatuh. Dan tidak akan dibersihkan, dicuci, akan dibiarkan membusuk. Nah, biarkan aja itu akan membusuk. Gitu Mbak ya. Kalau ini saya sepakat. Saya bisa ketawa guys kali ini. Iya Pak, iya. Saya sendiri juga tidak akan pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan siapa-siapa. Walaupun nih, saya akan bicara jujur. Leluhur saya ini, benang merah Mbak Gimbal, salah satu sunan. Ya sunan tapi tidak ada punya keturunan kayak dukun kayak Mbak Gimbal. Dukun itu apa? Duduk dengan tekun. Tadi Mbak Gimbal jadi tukang cabul juga. Ya kan tukang cabul, ngisin-ngisin itu. Bukan dukun cabul. Dukun cabul. Duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. Masuk. Iya, masuk Mbah. Ya. Baru tahu saya ya. Nih, saya kasih tahu. Orang juga bisa lihat di YouTube saya, judulnya Benang Merah Mbak Gimbal. Leluhur saya ini adalah penyebar agama Islam yang pertama di Surabaya, bernama Sunan Boto Putih, yang makamnya berdampingan dengan Sunan Ampel. Nah, siapa Sunan Boto Putih ini? Sunan Boto Putih itu bernama aslinya Pangeran Lanang Tangiran.
siapa Pangeran Lanang atau Lanang Dangiran? Lanang Dangiran ini adalah putra dari Raja Blambangan yang pertama, Eyang Seput Tawang Alun. Dia putra nomor 3. Ya, ada sejarahnya itu. Nah, yang boleh dimakamkan di situ adalah masih keluarga dekat atau masih bau benang merah. Ya. Nenek kandungku bernama Raden Ajeng Sunarti dimakamkan persis di depan pintu masuknya Eyang Boto Putih. Ya. Dan dilingkari oleh tembok. Ya. Dan nenekku ada di dalamnya bersama gelar-gelar raden-raden yang lain. Ya. Tuh, berarti fitrah ya. Ya. Nah, nenekku punya anak bernama Raden Ajeng Suwarti. Meninggal dimakamkan di keluarga besar Pangeran Cokronegoro, yaitu Bupati pertama Sidoarjo yang ikut mendirikan masjid besar di kota Sidoarjo. Jadi kita itu sangat fasih tentang agama. Cuma kenapa kok saya seperti ini? Ya tidak perlu saya harus ikut-ikutan, nggak nutut ilmu kita. Makomnya masing-masing. Iya, karena mungkin bagian dari leluhur saya sebagai penggiat budaya, ya punya ciri khas mungkin dari, walaupun kita keturunan dari sana, nggak perlu saya bangga-banggakan. Ketika orang menanyakan, Mbak Gimbal, keturunannya Sunan kok tinggal lakunya seperti itu? Ya mungkin nenek saya, leluhur saya yang lain. Karena ingat, saya adalah, setiap di konten-konten di YouTube saya mengatakan, saya adalah Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan itu memang ada. Di mana Laskar Lembah Mayat itu? Di Alas Purwo. Nah, di dalam Alas Purwo itulah saya panglimanya. Kenapa? Karena di Alas Purwo itulah adalah milik leluhur saya, yaitu Eyang Seput Tawang Alun, Raja Blambangan yang pertama. Dan saya adalah darahnya. Tuh, kalau saya boleh sombong, tapi kan nggak perlu. Orang nggak perlu tahu gitu loh. Artinya Mbak Gimbal tidak pernah menyombongkan nasabnya. Nggak Tapi perlu. ketika kita pengen mengetahui silsilahnya seperti itu ya. Nah, daripada kita saya nasabnya dari Nabi ini, ya nggak apa-apa. Cuma saya tanya, lu dari buah yang busuk ya, dari pohon itu ya, yang jatuh ya, pantesan seperti itu. Tapi untuk buah yang busuk sama buah yang segar dites DNA bisa nggak? Bisa ya? Ya bisa, tapi yang beda adalah kualitasnya. Yang busuk ya, nalarnya karena banyak ulatnya. Buah itu busuk karena banyak ulatnya. Ulatnya itu apa? Caci maki, kedengkian, terus ucapannya ini selalu menyakiti orang lain. Itu adalah dari buah-buah busuk yang tercium baunya. Seperti Juliet Wali Songo disakiti. Tuh, kalau kita mau bicara ke sananya, tapi saya melihat aja lah bahwa memang harus seperti ini alamnya. Tinggal kita ini kalau memang sebagai penggiat budaya tetap fokus menjaga marwah leluhur, uri-uri budaya, ajaran budi pekerti harus didengarkan di mana-mana. Nah, siapa yang mengajari ajaran budi pekerti? Ya tokoh-tokoh ulama, ya guru-guru, ya pendidik, dan kita semua. Ajarin anak-anak kita untuk sopan santun, beretika, punya moral. Bukan agamanya tinggi tapi etikanya nggak punya. Jadi, iling sejarah, jaga tradisi, jaga budaya, jaga kultur kita orang Indonesia. Iya.